Ustadz Didik, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Fitri, Bunda Deni, Bunda Gita Uma Alwi, dan ayah bunda yang lainnya, insya Allah yang hadir di malam hari ini, Bunda Fitri, Bunda Nur Sariatin, dan ayah bunda yang baik menyimak secara langsung ataupun rekamannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab yang sudah kita lewati dan kita sudah berada di bulan Sa'ban. Lalu mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan suci Ramadan yang tinggal bagaimana beberapa saat lagi, beberapa pekan lagi kita akan memasukinya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin dan terus bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di malam hari ini kita sama-sama akan review bagaimana materi di bulan Januari. Dan Masya Allah, Insya Allah ini cukup bermanfaat dan mudah-mudahan sudah disimak juga audio videonya dan juga sudah sama-sama berdiskusi. Dan jikalau nanti Ayah Bunda akan bertanya atau menanggapi bisa di kolom komentar atau bisa nanti di grup Islamic Parenting. Mari kita awali di malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kemarin membahas ada 4 tema. Jadi 4 tema yang insya Allah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama tentang bentuk-bentuk musibah dalam kehidupan. Yang kedua, kehadiran ayah dan dampaknya pada jiwa anak. Lalu yang ketiga, kenapa anak bandel bukan selalu salah ibu dan ibu sekolah pertama yang tidak boleh lelah. Nah, ini kita sesuaikan dengan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang bagaimana bentuk-bentuk musibah dalam kehidupan. Nah, subhanallah ya, sekarang lagi banyak sekali musibah. Nah, ada beberapa member kita juga yang ada di Aceh. Itu ada beberapa yang bagaimana terkena dampak banjir ketika itu. Ada yang di Bekasi. Dan barangkali banyak juga saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Yang musibah itu bagaimana ternyata ada yang banjir, ada yang longsor, gempa, dan seterusnya. Dan ternyata musibah yang kita maksud bukan hanya itu saja tapi musibah juga bisa hadir dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti penderitaan batin, seperti rasa sakit hati, itu termasuk ujian juga atau musibah. Dan tujuan dari musibah atau ujian itu semata-mata untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mungkin adanya bagaimana penderitaan, adanya kesusahan, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah, maka hikmah dari musibahnya berarti bisa menjadikan lebih baik daripada sebelumnya. Dan musibah pun kita bahas dalam Islamic Parenting, bukan hanya tadi tentang fisik, tapi ada musibah dalam pernikahan. Jadi yang sering sekali bagaimana ujian dalam pernikahan. Ada yang pengkhianatan, ada yang mungkin menyakiti, ada yang mengkhianati, itu musibah dalam pernikahan. Atau bagaimana pernikahannya langgeng panjang, tapi di dalamnya tidak ada cinta, di dalamnya tidak ada akhlak, dan sering konflik itu termasuk musibah yang bagaimana ada dalam pernikahan. Lalu ada lagi musibah finansial yang bukan hanya tentang urusan cukup, urusan bisa nabung, banyak, dan seterusnya, tapi berkaitan dengan keberkahan yang ada di dalamnya. Jadi ketika misalkan terkena bagaimana yang namanya harta yang haram, riba, dan seterusnya, yang hilang keberkahan itu termasuk musibah. Dan ada juga musibah karena anak yang ternyata memiliki anak yang melawan, sulit diatur, emosional, dan tidak patuh bahkan melalaikan ibadah itu termasuk musibah. Lalu apa yang harus dilakukan
Nah, kemarin kita sudah banyak ya solusi-solusinya. Kita coba ambil di sini dalam resume ini beberapa saja. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan adalah istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi bagaimana istighfar ini mampu menghapuskan dosa-dosa dan bagaimana istighfar ini mampu membukakan pintu rezeki, mampu bagaimana mengeluarkan dari kesulitan kepada kemudahan. Nah, istighfar Nabi Adam alaihissalam di Quran surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi, bagaimana ketika itu Nabi Adam alaihissalam menguatkan tauhid, mengakui kesalahan dan mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus bagaimana menyalahkan orang lain, langsung saja mengakui bahwa diri ini banyak dosa, banyak hilaf, maka kita coba bagaimana tiru istighfar daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan juga ada istighfar daripada Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nah, maka bagaimana itu mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui bahwa kita ini banyak hilaf dan salah. Dan termasuk ada juga ketika itu ulama, yaitu Hasan Al-Basri. Jadi ketika ada jamaahnya, umatnya yang datang mengadukan kepada Hasan Al-Basri, maka selalu diberikan amalannya adalah istighfar. Entah itu dengan masalah ekonomi, masalah anak, masalah pernikahan, dan masalah apapun, maka amalannya adalah istighfar. Nah, istighfar yang paling pendek astagfirullah, atau mungkin dipanjangkan astagfirullahalazim, atau mungkin ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Maka bagaimana mudah-mudahan musibah itu mampu kita lewati dan kita mengambil hikmah dan menjadi perbaikan, sehingga dengan adanya musibah ternyata kita mendapatkan cinta dari Allah, memperbanyak istighfar, dan bagaimana menaikkan derajat. Nah, kurang lebih seperti itu yang kemarin sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan. Maka kita coba masuk ke materi kedua, yaitu kehadiran ayah dan dampaknya pada jiwa anak. Nah, ini yang menjadi tema besar. Kehadiran ayah ini bukan hanya sekedar fisik, tapi bagaimana kehadiran jiwa, visi misi, dan tanggung jawab. Tadi kata Teh Fitri adalah bondingnya, ya, kedekatan. Sebagaimana diingat ketika mungkin kecil sampai dia besar, bagaimana peran ayah dalam kehidupan diri kita ini, maka disitulah memiliki perannya tentang kepribadian, tentang bagaimana kesehatan jiwa. Dan kemarin kita bahas ada 3 tipe bagaimana seorang ayah. Nah, sebenarnya ada memang yang tidak memiliki ayah karena meninggal dunia, misalkan. Ada ternyata yang memang ayahnya ada, tapi nggak mau mendidiknya. Ya, seperti itu ya. Jadi, memang ada hal-hal yang kehilangan ayah itu bukan karena meninggal dunia saja, tapi ayahnya ada, tapi tidak mau mendidik daripada anak-anaknya, itu bisa kehilangan daripada ayah. Jadi, merasa tidak memiliki ayah. Nah, 3 tipe ini, yang pertama adalah ayah yang nyasar. Ayah yang nyasar ini adalah yang tidak memiliki visi misi keluarga, yang hanya bagaimana mengandalkan kekerasan saja, ya udahlah dimarahin nanti juga diam seperti itu, dan tidak memahami cara mengelola rumah tangga, apalagi tuntunan Islam. Bahkan jangankan kepada istri dan anaknya, dirinya saja mungkin bagaimana melalaikan tentang sholatnya, tentang akhlaknya ketika itu. Dan dampaknya menjadi anak yang keras kepala, anak yang jiwanya terombang-ambing, dan anaknya dibiarkan begitu saja, bahkan mungkin terkena pengaruh budaya, pergaulan bebas, maka tidak tahu seperti apa, orang tuanya dibiarkan begitu saja, anaknya akhirnya mungkin boleh jadi tidak memiliki arah. Dan itu adalah ayah yang nyasar dan bisa menjadikan dosa. Karena apa? Karena anaknya ternyata tidak dibimbing dengan baik. Atau ada tipe yang kedua, ada ayah yang bayar. Ayah yang bayar ini adalah
bagaimana yang memang dalam fasilitas, dalam ikhtiar itu luar biasa, selalu diadakan, bahkan diusahakan. Segala sesuatu itu ada tentang urusan materi, tapi memang minim dalam mungkin kedekatannya. Bahkan tidak mau terlibat dalam proses pertumbuhannya, sehingga sulit menerima kegagalan dan menyalahkan ketika ada bagaimana mungkin masalah. Karena dia selalu bayar, selalu sediakan fasilitas, mungkin ke orang, ke pembantunya atau mungkin ke lembaga pendidikan, maka ketika anaknya ada masalah dia akan menyalahkan karena saya sudah bayar dengan mahal. Dan akhirnya akan mendapatkan dampak nanti ketika anaknya sudah gede maka melakukan hal yang sama. Anaknya pun dia akan memfasilitasi orang tuanya, dia akan membayar mungkin orang untuk mengurus orang tuanya, atau mungkin dia titipkan ke panti jompo, karena dulu pun bagaimana ayah rela uangnya untuk membesarkan kami. Sekarang pun kami mungkin di antara anak-anak siapa yang akan bayar ke panti jompo, siapa yang akan bayarkan untuk rumah sakit, siapa yang akan bayarkan untuk pembantunya ketika itu. Maka mungkin mereka pun, anak-anaknya pun nggak apa-apa, nggak dekat, tapi mereka siap untuk membayar. Itulah bagaimana mungkin tipe yang bayar. Dan ada yang bagus adalah itu yang sadar. Jadi ayah atau orang tua yang sadar, sadar bagaimana memiliki visi dan misi dan tujuan keluarga. Hadir dalam proses bagaimana pendidikan anak bukan hanya hasil, dan bagaimana ayah selalu bermusyawarah, berkomunikasi dengan pola pendidikan mungkin tentang dari ibunya, dari sekolahnya, dan ayah yang adil dan bijaksana. Sehingga menghasilkan ketika itu bagaimana anak yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, emosinya lebih stabil, dan lebih percaya diri dan bertanggung jawab, dan bagaimana siap mencetak generasi yang kuat iman dan mentalnya. Maka ayah yang sadar adalah yang insya Allah yang akan menjadikan anaknya sukses dunia dan akhirat, yang membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan mampu membangun generasi emas yang membawa kebaikan kepada umat. Maka suatu hari anak akan merindukan ayah yang bagaimana hebat luar biasa karena keteladanannya dan hadir dalam jiwanya. Jadi itu ayah yang sadar, ayah yang selalu belajar, bukan hanya tentang nafkah, tapi tentang perjalanan kehidupan ketika itu. Lalu yang ketiga, yaitu kenapa anak bandel bukan selalu salah ibu. Nah, disinilah yang mungkin tentang mental seorang ibu. Kalau tadi ayah yang sadar tentu akan memahami bagaimana seorang ibu. Bahwa mental seorang ibu ketika disalahkan, maka ada yang sampai mati rasa. Mati rasa itu ya udah karena sering disalahkan, ya sudah mati rasa lagi. Udah cuek, udah bagaimana mungkin boleh jadi saking capeknya tidak ada merespon. Atau sebaliknya, justru malah meledak emosinya karena memang merespon hal yang tidak baik ada di lingkungannya. Dan ada yang merasa gagal dan mentalnya rusak ketika itu. Dan ketika mentalnya rusak, justru itulah yang bagaimana bisa merusak generasinya karena memang bagaimana mental seorang ibu harus dijaga karena ibulah yang menjadi sekolah pertama madrasah bagi anak-anaknya. Maka yang harus dilakukan adalah tentu bagaimana kita mencoba mendampingi, mensupport bagaimana kehidupan-kehidupan yang dilakukan dalam pendidikan anak. Dan terlebih lagi kita bangun komunitas-komunitas, bagaimana pola pendidikan yang sehat, yang saling mendoakan, yang saling menguatkan untuk bagaimana anak keturunan yang soleh dan soleha. Maka ibu adalah sekolah pertama yang tidak boleh lelah, yang subhanallah kurikulumnya bukan ada yang peran sebagai seorang ibu itu luar biasa, sehingga ada yang bertumpuk emosi, ada yang kurangnya support system, ada yang pekerjaannya overload, dan seterusnya. Maka ibu diharapkan untuk senantiasa jangan berputus asa, dan jikalau ternyata ketika itu mungkin ibu lelah, maka carilah bagaimana support system. Perbanyaklah ilmu, bagaimana berikanlah me time dan isi tangki cinta dalam kehidupannya, sehingga bagaimana ibu kembali menjadikan hal-hal yang hebat yang luar biasa ketika itu.
Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu barangkali ulasan ya materi di bulan Januari kemarin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin dan senantiasa terus belajar. Insya Allah ayah bunda sudah banyak menyimak juga ya, berdiskusi juga di kelas Islamic Parenting. Maka kita akan lanjutkan bagaimana pelajaran berikutnya. Bahkan insya Allah kurang lebih Islamic Parenting sudah berjalan dari 5 tahun ya. Nah, udah berjalan dari 5 tahun, maka kita akan coba lanjutkan. Dan ini spesial, yaitu suci Ramadan gitu ya. Gak kerasa ya waktu itu begitu cepat, sehingga kita sudah akan memasuki juga bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Februari itu sekitar tanggal 18-19 ya, itu sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di Februari ini ada materi tentang puasa gadget ya, yaitu hadiah terbaik untuk jiwa anak, puasa gadget. Jadi memang kita kadang-kadang nggak kerasa dalam mungkin bulan Ramadan yang tidak membekas karena sekarang memang berperang juga dengan gadget gitu ya. Anak-anak kita memang ya sudahlah, eh, daripada misalkan ngapain ya ini dikasih gadget ya, dan akhirnya eh, ya gadget versus Quran ya. Qurannya itu ditinggalkan, ya udah main gadget saja. Dan termasuk bagaimana melatih daripada anak supaya jujur saat orang tua tidak melihat, ini bagaimana hikmah puasa ya. Jadi ketika tidak ada satu orang pun yang melihat, maka ketika kita berpuasa ya tetap berpuasa, tidak berani makan ketika itu. Dan termasuk mengajarkan sabar pada anak lewat puasa. Nah, bagi ayah bunda yang sudah terlewat materinya, jadi ini sudah berjalan 5 tahun, yang saya sudah bersama tim sudah siapkan 4 series, harusnya 5 series, tapi yang tersedia 4 series, nanti kita akan siapkan juga series kelimanya. Jadi kurang lebih sudah ada 187 tema dari parenting. Dari mulai tema anak kecil, anak remaja, bahkan dewasa. Dari mulai bagaimana psikologi, sosial, keseharian, dan seterusnya itu ada bagaimana dalam modul Islamic Parenting ya. Jadi bunda yang terlewat, jadi bisa pesan daripada modulnya. Kita sudah siapkan 4 series, dan ayah bunda nanti bisa dapatkan linknya, bisa di-download, bisa dibaca setiap saat yang seperti tadi. Nah, kalau misalkan ada yang pengen buku fisiknya, nah bisa dikirim. Kemarin sudah kita kirim beberapa, ada Bunda Ika ya, atau Bunda siapa yang ada di Yogyakarta. Nah, sebagai seorang guru juga dan membutuhkan referensinya, kita kirim, bisa kita kirim dari Bandung ya, ya. Nah, dan juga kita sediakan bagaimana audio pasca nikah. Sebenarnya ada audio pranikah ya. Nanti juga ada audio pasca nikah. Jadi tentang ujian dalam rumah tangga, ada tentang sabar dan syukur, tentang kunci kebahagiaan, ada tujuan berumah tangga, ada saling memuliakan, tips berdamai dengan pasangan, dan sakinah bersama. Jadi ayah bunda tinggal klik yang judulnya mana, nanti bisa disimak untuk bagaimana ada tips dalam tuntunan praktis keluarga sakinah, yaitu saling memuliakan. Yang sering sekali kita menuntut kepada pasangan saling memahami, saling mengerti, tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, adalah saling memuliakan. Jadi bukan hanya tentang dipahami, tapi bagaimana saling memuliakan. Dan juga yang konsultasi dan terapi. Kemarin sudah ada beberapa, sampai jadwalnya sudah kita batasi gitu ya. Nanti yang mau di bulan Februari bisa di booking dari sekarang untuk konsultasinya. Bahkan ada harga yang ya bagaimana nominal bebas ya. Nah, ya Bunda bisa dapatkan hal itu ya. Nah, bisa didapatkan seperti itu. Oke, baik. Sebentar, suaranya ada kameranya sedikit mati ya. Oke. Oke, tentang sertifikat, tentang dan seterusnya ya. Oke, baik, guys. Kita serahkan dulu ke Teh Febri ya. Oke.
Baik, Masya Allah, terima kasih banyak untuk Ustadz Didik Ali Agus Landik yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini dan juga sudah mereview materi di bulan Januari. Baik, kepada ayah dan bunda semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan? Boleh langsung diaktifkan audionya atau melalui chat kolom komentarnya nih. Ayah dan bunda semuanya masih hadir. Bunda Demi, Bunda Dian, ada Bunda Helverida, Bunda Indah, ada Bunda Nur Syariatin, suara Fitri ada, Bunda semuanya. Ada Teh. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin nanti bisa di grup ya, ayah dan bunda semuanya. Untuk nanti materi di bulan Februari, semoga ayah dan bunda semuanya dijaga, Allah jaga keistiqomahannya, tetap istiqomah dalam kebaikan, dan juga tetap semangat untuk terus belajar mengenai Islamic parenting ya, ayah dan bunda semuanya. Ini untuk mempersiapkan bulan Ramadan untuk anak kita ya, ayah dan bunda semuanya. Spesial Ramadan Februari 2026, materi 1 puasa GZ. Hadiah terbaik untuk jiwa anak. Masya Allah, ini materi yang sangat luar biasa ya, ayah dan bunda semuanya, yang nantinya sangat bermanfaat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian materi 2 screen time PSPIS Quran time. Kemudian materi 3 puasa melatih anak jujur saat orang tua tak melihat. Nah, ini kalau anak-anak kadang ngumpet-ngumpet ya, ayah dan bunda semuanya. Nanti kita akan belajar tentang materinya. Kemudian materi 4 mengajarkan sabar pada anak lewat puasa. Ayah dan bunda semuanya yang ingin terus istiqomah, yang masih terus semangat, semoga terus semangat dan istiqomah ya. Langsung saja daftarkan dirinya ya, ayah dan bunda semuanya di bulan Februari, agar tidak ketinggalan materi-materi di bulan Februari, Januari. Nah, ini bagi ayah dan bunda yang ketinggalan ya, yang mungkin baru bergabung di bulan Januari ini ada 187 tema modul parenting, panduan untuk orang tua dan guru dalam mendidik anak ya, ayah dan bunda semuanya. Selain untuk anak-anak biologis ayah dan bunda, ini juga bisa menjadi untuk mendidik murid-murid ayah dan bunda semuanya. Jadi ilmunya sangat bermanfaat ya, selain untuk anak sendiri, bisa juga untuk anak orang lain ya, ayah dan bunda semuanya. Jadi ini bisa didapatkan. Kemudian ada bukunya nih, ayah dan bunda, ada promo bundling. Pendidikan anak berdasarkan para nabi dan istrinya, parenting ala nabi, mendidik tanpa marah, panduan sholat, solusi kecanduan gadget. Ini bisa ya ayah dan bunda semuanya. Ini ada bentuk bukunya. Ayah dan bunda mungkin di sini ada yang hobinya baca, bisa langsung menghubungi admin ya, ayah dan bunda semuanya yang hobinya baca, jadi nanti belinya buku ya, seperti itu. Kemudian ini ada audio pasca nikah nih, Sakinah bersamamu, Masya Allah. Ini penting sekali ya ayah dan bunda semuanya untuk di dalam rumah tangga ayah dan bunda semuanya. Kemudian ada konsultasi dan juga terapi, ini secara pribadi, privat ya ayah dan bunda semuanya. Jadi ayah dan bunda semuanya mungkin di sini ada yang ingin melepaskan perasaan stresnya, kemudian menyembuhkan sakit hati, depresi, sedih, marah, ada masalah keluarga yang tidak bisa diungkapkan dengan siapapun karena tidak ada yang dipercaya. Mungkin ya insya Allah bersama guru kami, insya Allah terjaga ya ayah dan bunda semuanya, dan nanti akan dibantu disembuhkan dengan terapi ikhlas dengan metode EFT ya ayah dan bunda semuanya. Yang ingin terapi secara privat boleh langsung menghubungi admin. Ini ada sertifikat ayah dan bunda semuanya yang
ilmunya tidak hanya ingin dimiliki sendiri, ingin berbagi ke yang lain, ingin mengajarkan yang lain, ini bisa didapatkan ya Ayah dan Bunda semuanya gelar non-akademik ya, Masya Allah nih. Sudah sangat komplit ya yang ada di Islamic Parenting. Ini untuk yang kegiatan secara offline bagi ayah dan bunda semuanya. Mungkin di sini ada yang memiliki sekolah, majelis taklim, bisa di-share ke teman-temannya ya ayah dan bunda, ke rekan-rekannya. Biasanya ayah dan bunda nih di WA-nya tidak hanya memiliki satu grup ya, misal ada 5 grup atau 10 grup, di-share ya ayah dan bunda semuanya agar kita sama-sama belajar mengenai Islamic parenting di bulan Februari ya, di-share bisa diajak nih ayah dan bunda teman-temannya, ayo ikut kegiatan atau belajar bareng di spesial Ramadan bulan Februari. Ya, ayah dan bunda semuanya bisa share di statusnya ya, status WA, Facebook, Instagram agar kita lebih luas lagi, agar kita bisa bersama-sama belajar bareng ya. Jadi ilmunya tidak sendiri dan insya Allah yang share ini ya Ayah Bunda, ketika Ayah Bunda share nanti ada yang daftar, insya Allah pahalanya akan terus mengalir ya Ayah dan Bunda, karena taunya dari Ayah dan Bunda. Ketika Ayah dan Bunda share ke status, grup, ke banyak grup, apalagi yang daftarnya tambah banyak, nanti yang daftar dapat ilmu, insya Allah Ayah dan Bunda yang menyebar luaskannya juga mendapatkan pahalanya, Masya Allah. Ini ada program support dakwah. Di kami ada support dakwah ya, ayah dan bunda semuanya. Ini ada grupnya, ada One Day One Hadis. Ayah dan bunda yang ingin bergabung boleh hubungi admin. Kemudian kajian rutin mingguan, muliakan guru ngaji. Kita juga ada program sedekah kurban dan program Ramadan. Baik ayah dan bunda semuanya, jadi pamflet yang akan di-share nanti oleh admin, jangan berhenti di WA ayah dan bunda saja, tapi di-share ke banyak kontak ya ayah dan bunda, seperti keluarga, kerabat, mungkin yang ada di kontak ayah dan bunda saat ini sedang kebingungan ingin belajar tentang parenting tapi belum tahu kemana belajarnya. Jadi ayah dan bunda menjadi wadah atau menjadi wasilah untuk teman-teman kerabat keluarga ayah dan bunda yang ingin belajar tentang parenting. Jadi langsung saja menghubungi admin dan share ke banyak grup WA dan keluarga ayah dan bunda. Semoga bisa bermanfaat ya ayah dan bunda semuanya. Materi di bulan Januari, nanti kita bertemu lagi di bulan Februari. Semoga ayah dan bunda sehat selalu, panjang umur ya, dilimpahkan rezekinya, karena ayah dan bunda semakin besar pengorbanan kita terhadap ilmu, maka akan semakin besar dampak ilmu itu terhadap kehidupan kita. Jadi jangan khawatir ya ayah dan bunda semuanya ketika kita mengorbankan untuk ilmu, Masya Allah. Baik ayah dan bunda, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti mungkin sedang memikirkan pertanyaannya atau ingin diskusi lebih lanjut, boleh di grup ya ayah dan bunda. Dan sekalian biar daftar di bulan Februari. Kita sama-sama istiqomah, setiap bulan kita ketemu, Januari, Februari, kita istiqomah sampai nanti Desember akhir, jadi tidak terlewat temanya ya ayah dan bunda. Baik, terima kasih ayah dan bunda, Bunda Demi, Bunda Dian, ada Bunda Hairus, Bunda Helverida, Bunda Indah, dan juga Bunda Nur Syariatin, dan ayah dan bunda yang ada di grup. Mohon maaf lahir dan batin jika banyak salah kata dan kalimat ayah dan bunda. Mungkin kita langsung akhiri saja kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar terbaiknya astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Fitri ya ayah dan bunda semuanya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
pesan Fitri yang tadi ya, Ayah dan Bunda, kita sama-sama share materi di bulan Februari. Untuk semua yang ada di kontak kita nanti bisa ikut, bisa belajar bersama, bisa merasakan manfaat yang diberikan oleh Ustadz Didik. Baik, sekian dari Fitri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Badrul Tamam MPD. Seminar parenting mendidik tidak mendadak. Sampai dia ada ternyata dalam hati dan itu kalau orang yang di luar sana nggak pakai baju atau mungkin depan, tapi saya punya rasa sakit. Coba aturan di nonton ini. Di sini bagus tentang pendidikan paman. Alhamdulillah, adalah suami saya soleh banget, bertanggung jawab. Katanya alhamdulillah. Kalau di sini alhamdulillah insya Allah.